Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk memaui agama ini, yang telah menggerakkan hati kita untuk belajar dan memberi kita kekuatan untuk belajar. Panjang kita berbincang tentang tawakal. Lalu apa faedah dari tawakul ala Allah? Tidak berpanjang kala, kita segera melanjutkan perbincangan kita, dan saat ini kita mulai dari faedah-faedah tawakul ala Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab baru, yaitu fawaid tawakul ala Allah, yaitu faedah-faedah tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala musannif hafizahullah ta'ala, beliau mengawali pembahasannya yang pertama adalah man tawakal ala Allah kafahu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhrajan, yaitu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah yang menyampaikan perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadron. Dan sungguh Allah menjadikan segala sesuatu itu kadarnya. Atau Allah yang menentukan kadarnya. Laqad ja'alallahu likulli amalin jazaan min jinsihi. Dan Allah jadikan setiap amal itu balasan sebagaimana amal tersebut. Jadi jenis amal tersebut. Wa ja'ala jazaa tawakkul al-kifayah, dan Allah jadikan balasan tawakul adalah kifayah, yaitu dicukupi. Faman iktafa billahi kafahullah. Siapa yang dia mencukupkan dirinya dengan Allah, maka Allah akan cukupi dia. Wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh wa kafihi. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi orang tersebut. Sebagaimana dibawakan dalam sebuah syair, wa idza daja lailu khutubi wa adlamat subulul khalasi wa khaba fiha amilu wa ayista min wajhin najati famalaha sababun wa la yadnu laha mutanawilu ya'tika min altafihil farjul ladhi lam tahtasibhu wa anta anhu ghafilu. Wa idza daja lailu, yaitu ketika daja adlamu, malam itu semakin gelap, al-khutubi semakin kelam, wa adlamat, dan dia itu gelap gulita, subulul khalasi, yaitu makhrajan, jalan keluar itu tertutup oleh gelapnya malam, wa khaba fiha al-amilu, dan hilanglah dari jalan itu amilu, harapan. Ketika malam sudah semakin gelap, artinya beliau menggunakan permisalan malam itu sebagai sesuatu yang buntu, jalan makhrajan itu tidak ada bagi dia, gelap gitu, dan harapan itu sirna. Wa ayista min wajhin najah, dan engkau telah berputus asa dari selamat atau berhasil. Famalah sababun, tidak ada sebab yang bisa diambil. Walayat nulaha mutanawilu, kemudian tidak ada sesuatu yang dekat yang bisa didapatkan. Ya'tika min altafihi alfarju, maka ternyata ada sesuatu yang lembut yang mendatangimu. Alladzi lam tahsibhu, yang engkau tidak mengira, wa anta anhu ghafilun, yang engkau itu lalai, bahkan tidak menyadarinya. Jadi ketika harapan sudah tertutup, sudah merasa putus asa, sudah gelap, ternyata ada sesuatu yang kemudian itu menjadi sumber solusi yang selama ini ternyata tidak disadari. Itu di antara buah tawakul. Maka siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya pada Allah, itamata qalbahu ilallah, maka Allah yang akan mencukupinya. Walima kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamin nasi tawakkulan 'ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung berkaitan dengan tawakalnya kepada Allah. Faqad jazahullahu 'ala dzalika bi an kana hasbuhu wa kafihi. Dan Allah menjadikan atau memberi beliau balasan, yaitu Allah cukupi beliau. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin.
Allah mencukupi engkau dan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini kabar kepada Nabi sekaligus kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi SAW. Karena Allah menjanjikan bahwa Allah akan mencukupi Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi SAW yang Allah akan cukupi apa yang kita butuhkan. Ai innallaha hasbuka. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencukupimu. Wa kafika anta wal mu'minina alladzina shadaqu ma'allahi fi tawakkulihim. Yaitu Allah mencukupi engkau wahai Muhammad, engkau dan orang-orang yang beriman yang jujur dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawakalnya itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syarat jika kita ingin mendapatkan kecukupan dari Allah, maka tawakal kita adalah tawakal yang sesungguhnya. Tawakal yang benar-benar muncul dari dalam diri kita. Wa qala fil ayatil ukhra. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Jika mereka ingin menipumu, maka sungguhnya Allah mencukupimu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Huwa yaitu Allah allazi ayyadaka yang menguatkanmu. Allah yang menguatkanmu wahai Muhammad dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Jadi kalau mereka mau membuat tipu daya, maka Allah yang mencukupimu. Allah yang menguatkanmu, meneguhkanmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Ini kalau kita baca, misalnya kalau kita perhatikan sirah di perang Ahzab misalnya, ketika Nabi Muhammad, kaum mukminin sudah terhimpit dengan perang koalisi dengan pasukan sekutu, itu ternyata Allah menguatkan dengan pertolongannya. Dan dari depan pasukan sekutu, dari belakang ada tikaman dari belakang. Ya. Dan ternyata orang-orang mukmin yang bersama Nabi itu menjadi penguat juga pada Nabi SAW. Nanti akan ada di penjelasan berikutnya. Kita baca dulu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi makna hasbukallah. Kata Ibnul Qayyim menjelaskan makna hasbukallah, mencukupimu, maksudnya adalah kafihi. Itu mencukupi. Wa man kana Allahu kafihi wa waqihi fala muta'imu fihi li aduwihi. Kalau Allah sudah mencukupi dan memberikan wiqayah, memberikan pelindungan, maka orang-orang beriman itu tidak butuh, tidak tamak terhadap musuhnya. Maksudnya tidak butuh lagi grepe-grepe ya kepada musuhnya, karena sudah cukuplah bagi Allah. Grepe-grepe itu apa maksudnya? Ya. Melas-melas gitu ya. Menghibah-hibah gitu. Wala yaduruhu illa ada. Dan tidaklah membahayakan orang-orang yang bertawakal pada Allah kecuali ada itu gangguan yang ringan. Labuta minhu yang memang tidak bisa tidak, itu pasti ada. Yukesidu qauluhu sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala. Lan, di sini Allah menggunakan lan, penafian yang sifatnya abadiyah. Ya, tidak mungkin terjadi. Lan yadurukum, tidak akan pernah mungkin membahayakan kalian illa ada kecuali gangguan kecil. Misalnya apa? Kal harri wal bardi, seperti ya panas, dingin gitu. Alju, lapar, wal atos, haus. Ini tadi kita sebutkan seperti perang Khandaq itu kan jelas dikepung dengan kepungan yang luar biasa. Kelaparan. Ya itu gangguan-gangguan yang diterima Rasul itu kelaparan, kemudian haus. Tapi kemudian dengan hadirnya orang-orang beriman yang mereka itu ternyata di kondisi yang sempit pun masih bisa empati dan isar. Mengundang untuk makan, menyembelih dengan kambing yang kecil itu, tapi ternyata mencukupi, barokah sekali. Jadi itu gangguan-gangguan kecil. Wa amaan yadurrahu al-adu bima yablughu minhu muraduhu falayakun. Adapun gangguan yang serius yang memang pasukan koalisi itu ingin menghancurkan kaum ini itu tidak terjadi. Kalau kita kaitkan dengan konteks itu ya untuk memudahkan penjelasan. Jadi kalau serangan itu ternyata tidak pernah menyakiti kaum muslimin, bahkan mereka terusir sebelum sempat benar-benar menyerang, karena memang Allah turunkan pertolongannya sebagaimana disebutkan tadi, huwallazi ayyadaka binasrihi, Allah telah menguatkanmu dengan pertolongannya, wabil mukminin, dan dengan orang-orang yang beriman. Maka ini sangat tergambarkan dalam perang Khandaq. Allah
berikan, Allah kirim tentaranya berupa angin yang kencang, akhirnya mengusir pasukan koalisi itu. Dan Rasul juga mendapatkan penguat dari orang-orang beriman. Itu tadi ketika misalnya dalam kondisi lapar ternyata masih ada yang mengorbankan sebagian hartanya untuk mensupport kaum mukminin. Waqad hadatsani syakhsun sisaniyun. Ini cerita ya, ada penulis menceritakan seorang dari Chechnya berkata kepadaku bihadhil kisah fi musimil hajj, yaitu pada musim haji menceritakan kisah ini. Qala, kata orang Chechnya ini kepada Syekh hafizahullah taala, khasara rusu manzili, orang-orang Rusia mengepung rumahku. Wa haraba jami'u ahlil bait, anggota keluarga semuanya melarikan diri. Illa annani lam astati al hurub, kecuali aku, karena aku tidak mampu melarikan diri. Wa indama dhaqa bil amru dhahabtu illa khufratin bijanibil bait, ketika kondisi sudah sangat sempit, terjepit, maka kemudian aku pergi ke sebuah lubang di samping rumah. Nado afiha mahsulul batatis, yang biasa digunakan untuk meletakkan hasil panen kentang. Jadi semacam gudang kecil gitu ya, ada lubang di bawah tanah atau ruangan bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan panen kentang. Walaqaitu nafsi fi khufrah, maka aku masuk ke dalam lubang itu. Walam akun amliku silahan udafi'u bihi an nafsi, dan aku tidak memiliki satupun senjata yang bisa aku gunakan untuk membela diri. Walam akun astati al hurub, aku juga tidak mampu melarikan diri. Wa indama iqtarabal junudu minal khufratil lati ana fiha, ketika kemudian tentara-tentara itu mendekati lubang di mana aku ada di dalamnya itu, lam ajid sayan atamidu alaihi illa tawakkul ala Allah, aku tidak mendapati sesuatu yang bisa aku sandari kecuali hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ya situasinya ini. Dia terjepit di kepung musuh sangat genting. Dan tidak ada yang bisa diharapkan kecuali tawakul pada Allah. Wa kuntu aqra'u hadil ayat, dan aku membaca ayat ini. Dalam situasi seperti itu dia melafadzkan ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di hadapannya itu sadda, sekat. Wa min khalfihim sadda, dan di belakangnya sekat. Fa'agsainahum fahum la yubsirun, dan kami butakan matanya sehingga mereka tidak bisa melihat. Didawamkan, dizikirkan dalam kondisi seperti itu. Hatta ja'a hadul junudi yabkhasu fil khufrah, kemudian datang seorang tentara mencari di dalam lubang, melihat-lihat, memeriksa dalam lubang. Fanadoro ila ainaya mubasyaratan, dan dia melihat kepada kedua mataku langsung, bertatapan langsung gini. Sumakola li ashabihi, kemudian tentara itu berkata kepada teman-temannya, laisa hunaka ahadun fil khufrah, tidak ada seorang pun di dalam lubang ini. Fakharaju minal manzili wa tarakuni, kemudian dia keluar dari rumahku dan meninggalkan aku. Allah. Ini situasinya genting dalam kondisi seperti itu. Kemudian dia bersandar pada Allah, membaca ayat itu tadi. Jadi pertolongan Allah bekerja dalam situasi seperti ini. Jangan kemudian disalahgunakan, dilalu lintas itu rahasia. Kalau di pondok ini itu masih doa dia. Nanti dirahasi wahana polisi terus baca ini. Jelas konteksnya sudah beda ya toh. Ini dia salah yang melanggar lalu lintas, kalau ayat ini tidak mungkin ininya. Nah, ini kondisinya beda. Ini orang sedang terjajah, ada orang-orang yang dolim yang ingin mencelakainya, dia dalam keadaan tidak bisa membela diri kecuali berharap pada Allah, maka kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wahadihi ikhta fawaitis sidqi fi tawakkul ala Allah azza wa jalla. Maka ini salah satu contoh tawakul yang jujur kepada Allah azza wa jalla. Jadi Allah yang akan melindungi, Allah yang akan menguatkan dan mencukupinya, memberikan wiqayah dan perlindungan. Dan faidah yang berikutnya, istisyaru ma'iyatillah, dia akan merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Li'anal insana mata ma tawakkala 'ala Allahi wa itamada 'alaihi akhassa bi anna Allah azza wa jalla qaribun minhu. Maka seorang itu ketika dia bertawakal kepada Allah dan bersandar kepadanya, maka dia akan merasakan bahwa Allah itu dekat dengannya. Wa annahu mu'inuhu ala muradihi, Allah akan menolongnya mewujudkan apa yang dia harapkan. Wa fi hada istisyarun lima'iyatillahi subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin wa khinin. Maka dalam keadaan seperti itu, dia akan selalu merasakan kebersamaan dengan Allah di setiap waktu dan keadaan. Jadi buah tawakul yang kedua adalah dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kehadiran Allah dalam kesehariannya. Dan faedah yang berikutnya, istijlabu mahabbati rabbi. Dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu man tawakkala alaihi haqqa tawakkul. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang benar-benar bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sesungguhnya. Li'anna hadal mutawakkila amala bi umurihi. Karena orang yang bertawakal kepada Allah ini dia mengamalkan perintah-perintah Allah. Wa akhadha bil asbabil lati syara'aha Allahu, dan dia mengambil sebab-sebab yang memang Allah syariatkan. Wa baqiya qalbuhu mu'allaqan bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatinya tertambat, terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anal abda bitawakkuli yazidu hubbuhu li rabbih wa khaliqihi. Sebagaimana bahwasanya seorang hamba dengan tawakalnya kepada Allah, maka bertambahlah rasa cintanya kepada Allah dan rasa cintanya kepada penciptanya. Li'annahu ya'lamu annahu kali'uhu wa nasiruhu wa mughnihi wa razikuhu. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah adalah pelindung dia, penolong dia, kemudian yang mencukupi kebutuhannya dan yang beri rezeki dia. Maka dia mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan kasih sayang itu. Dan faedah berikutnya, an-nasru alal a'da. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolong dia dari musuh-musuhnya. Inna man tawakkala 'ala Allahi nasarahu 'ala a'daihi. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menolong dia dari musuh-musuhnya. Wa hayyi'u lahu asbaba nasri 'alaihim. Kemudian Allah sediakan sebab-sebab pertolongan kepada mereka, yaitu yang bertawakal. Wa khadalahum amamahu, dan membiarkan musuh-musuhnya itu di depannya, maksudnya tidak diberikan kemampuan untuk bisa membahayakan orang tersebut. Wa haula'i sahabatu alimu bidzalika. Nah, para sahabat itu tahu benar tentang hal ini. Faqalu, maka para sahabat itu berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Fa'in qolabu bini'matin minallah. Fa'in qolabu, ketika mereka kembali, yaitu roja'u minal badar, ketika mereka kembali dari perang Badar, bini'matin, dengan nikmat minallah dari Allah, wa fadlin, dan fadilah, lam yamsashum su'un, tidak ada satu bahaya atau keburukan pun yang kemudian bisa menyentuh mereka. Wattaba'u ridwanallah, dan juga mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlin azim. Allah lah pemilik fadilah yang agung. Ketika dalam perang Badar, pasukan kaum muslimin yang jumlahnya minim, persenjataannya minim menghadapi pasukan kafir yang dengan persenjataan lengkap, maka para sahabat mengatakan ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Maka kemudian Allah berikan nikmat, Allah berikan fadilah, dan bahkan mereka tidak menderita kekalahan. Wa qala ta'ala yasiful mu'minina fi ghazwatil ahzab. Nah, firman Allah ketika mensifati orang-orang beriman dalam perang Ahzab. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ketika orang-orang beriman melihat Ahzab, yaitu pasukan koalisi, mereka berkata, inilah apa yang Allah janjikan, inilah apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Maka maha benar Allah dengan janjinya. Wa mazadahum ila imanan wa tasliman. Maka tidaklah
bertambah pada diri mereka kecuali iman dan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi bahaya, keadaan genting, itu justru kemudian mereka membenarkan inilah yang Allah janjikan. Maka kemudian mereka berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan imannya semakin kuat. Maka tawakul ini bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musuh-musuh kita. Kemudian faedah yang berikutnya, dukhulul jannah bighairil hisab, masuk surga tanpa hisab. Mimma warada fi fadli tawakul, di antara yang muncul dari keutamaan tawakul, annahu yadkhulu bisa babihi sab'una alfan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jannata bighairil hisab. Karena sebab tawakal ini ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Jadi dihadirkan di hadapanku umat-umat. Faja'ala nabiyyu wa nabiyani bi yamurruna ma'ahum ar-rahtu. Ada satu nabi, dua nabi yang kemudian berlalu bersama mereka dengan sekelompok orang. Wa nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ada juga nabi yang tidak ada satu orang pengikutnya pun. Tidak satu orang pun pengikutnya. Khataru fi ali sawadun adimun, kemudian sampai dinampakkan untukku ada bayangan hitam yang besar, yang luas. Qultu, aku bertanya, mahada, apa itu? Ummati hadihi, apakah ini umatku? Kata Nabi. Kila, maka dikatakan pada beliau, hada Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Kila undur ila ufuk, kemudian Nabi diminta untuk melihat, memperhatikan di cakrawala, di ufuk. Faidah sawadun yamliul ufuqa, ada bayangan lagi yang hitam, menghitam memenuhi ufuk. Sumaki lali, kemudian dikatakan padaku, undur hahuna wa hahuna fil afakis samai, perhatikan di sana dan di sana, di ujung-ujung atau di cakrawala langit. Faidah sawadun qad malaul ufuk, ada bayangan hitam, ada sesuatu yang menghitam yang memenuhi ufuk. Kila, dikatakan hadihil ummatuka, ini adalah umatmu. Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab, akan masuk ke surga sebagian dari umatmu itu ada 70.000 tanpa hisab. 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Summa dakhala wa lam yubayyin lahum, kemudian masuk dan tidak jelas siapa mereka. Fa afadha alqaumu, kemudian berlalu satu kaum, waqalu, mereka berkata, nahnul ladzina amanna billahi wattaba'na rasulahu, kami adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan mengikuti Rasul. Wa nahnuhum, kamilah mereka, itu 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Au auladuna, atau anak-anak kami, alladzina wulidu fi Islam, yang dilahirkan dalam masa Islam. Fa inna wulidna fil jahiliyah, dan kami dahulu dilahirkan dalam masa jahiliyah. Fa balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja fa qala, kemudian Nabi sampai dan keluar, kemudian beliau berkata, humul ladzina la yastarquna. Jadi orang yang 70.000 umat Nabi yang tidak masuk yang masuk surga tanpa hisab, itu ciri-cirinya ini. Hum, mereka adalah alladzina la yastarquna, mereka yang tidak minta diruqyah. La yatlubuna min ahadin an yuqra'a alaihim, tidak minta seorang pun untuk kemudian meruqyah mereka. Lima yali, dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, liquwati i'timadihim ala Allah, karena kuatnya penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li izzati nufusihim anitadallul li ghairillah, dan kuatnya izzah mereka dari merendahkan diri kepada selain Allah. Dan yang ketiga, wa ma fi minat ta'alluq bi ghairillah, dan tidak ada keterkaitan atau keterikatan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak minta diruqyah itu karena tiga hal tadi. Karena kuatnya tawakul pada Allah, kemudian izzahnya yang kuat sehingga dia tidak bergantung kepada, tidak merendahkan diri pada selain Allah, dan tidak ada keterkaitan yang lain kecuali hanya terkait atau terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian wala yatatayyarun, mereka tidak tatoyur, tidak menentukan nasib dengan burung.
Atau semacamnya ya. Iya, atau semisal itu, tidak mengundi lah gitu ya nasibnya. Wala yaktuna wala yaktawuna yaitu lastamala al-kai fi badani, tidak menggunakan kai atau besi panas dalam untuk di badannya. Jadi tiga hal ini kalau kita ingin masuk dalam kelompok yang 70.000 orang ini, maka kita perhatikan 3 poin yang Rasul sebutkan tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Faqala Ukasah ibnu Mihsan, kemudian Ukasah bertanya kepada Nabi, aminhum ana ya Rasulullah, apakah saya bagian dari mereka ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasul menjawab, na'am, ya. Faqama akharu faqala aminhum ana, kemudian yang lain ada yang kemudian ikut juga, apakah saya juga bagian darinya? Qala, kata Rasul, sabaqaka biha Ukasah, Ukasah sudah mendahulimu. Tawakul ini menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Dan tadi Rasul sudah memberikan alamatnya, di antara cirinya adalah tadi dia tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah karena dia punya rasa tawakul yang besar pada Allah, dia tidak ingin menghinakan diri pada selain Allah, kemudian dia tidak terikat kecuali hanya terikat kepada Allah. Kemudian dia tidak tatoyur, tidak mengundi nasib, tidak ramalan-ramalan bintang dan seterusnya semisalnya. Kemudian juga tidak menggunakan kai atau besi panas. Dan faedah yang berikutnya, al-husulu ala rizki. Tawakul itu bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan rizki. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakulih, la ruziktum kama yurzaqu at-tayru tagdu khimason wa taruhu bitonan." Kalaulah kalian ini bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka sungguh kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Burung yang cuma bisa terbang dan nutul itu diberi rezeki oleh Allah. Tapi itu tadi yang dilakukan apa burung itu? Tagdu khimason, dia pergi. Khimason dalam keadaan lapar, pergi, keluar dari sarangnya. Burung keluar dari sarangnya itu bukan dalam rangka berjemur, saudara-saudara. Bukan dalam rangka berjemur, dia keluar. Jadi ini tagdu juga mengandung makna pagi-pagi ya. Iya, pagi-pagi. Bersegera pagi-pagi keluar ikhtiar mencari rezeki. Yang bersegera tadi juga menarik kenaan dengan Ukasha, karena ketika sahabat yang lain itu dahulu. Oh iya, artinya untuk perkara-perkara kebaikan itu kita duluan. Bukan meneliti kawan ya. Dan menariknya itu sebenarnya kan jumlahnya kan banyak. Iya. Ukasha kan baru 1. Iya. Maka ada ulama menjelaskan bahwa yang tadi itu ikut-ikutan, bukan situkuniyah, bukan benar-benar tapi ikut-ikutan. Bahkan ada yang mengatakan ini yang orang kedua ini sebenarnya orang munafik karena ikut-ikutan aja. Sebenarnya kan kalau 70.000 kan yang baru 1 kan masih banyak. Contohnya. Tapi masya Allah ini. Artinya kalau hanya ikut-ikutan tanpa niat yang benar itu ya tidak pantas mendapatkan hal yang itu tadi yang didapatkan oleh Ukasha. Jadi tawakul di sini burung itu ya bukan kemudian terus dia DP di rumah dapat gitu ya, tapi dia keluar berusaha, maka taruhu bitonan, maka dia kembali dalam keadaan kenyang. Jadi tetap dengan mengambil sebab. Dan faedah berikutnya, hibdum nafsi wa ahli wal walad. Tawakul ini bisa menjadi sebab Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita. Lidzalika fa inna Yaqub alaihissalam khina nasaha abna'ahu bi nasaih allati takhfaduhum. Ini mengambil ibrah dari apa ketika Nabi Yakub memberikan nasihat kepada putra-putranya yang sekiranya nasihat itu bisa menjaganya. Au kala amrohu ba'da dalika ilallah. Kemudian Nabi Yakub menyerahkan urusannya setelah nasihat yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika saudara-saudaranya minta agar Bunyamin diajak ke Mesir. Kemudian Nabi Yakub memberi nasihat kepada putra-putranya untuk jangan masuk dari satu pintu yang sama.
tapi dipecah-pecah gitu. Nah, setelah memberikan nasihat, ya, setelah memberikan strategi, maka kemudian Nabi Yakub berkata, Inil hukmu illa lillah. Ini bimana ma. In bimana ma, yaitu mal hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Aturan itu kecuali milik Allah. Allahi tawakkaltu, maka kepadanya aku bertawakul. Aku serahkan urusanku padanya. Wa alaihi fal yatawakkalil mutawakkilun, dan kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Artinya bahkan seorang nabi pun perlu nyusun strategi. Ya. Memberi nasihat dulu, kalian kalau masuk jangan lewat satu pintu, tapi dipecah begitu. Begitu sudah selesai, maka kemudian diserahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah huwa al-hafid, karena Allah lah yang menjaga. Wa huwa alladzi yu'tamadu alaihi fi riayati nafsi, dan Allah yang kemudian menjaga atau melindungi jiwa, wal ahli, dan keluarga, wal walad, dan anak. Jadi bertawakal kepada Allah, maka itu menjadi sebab Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, dan Allah jaga anak-anak kita. Dan faedah berikutnya, al-khifdu minasyaiton. Dengan tawakul kepada Allah, maka Allah akan jaga kita dari syaitan. Allah Ta'ala berfirman, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya pembicaraan rahasia, rasan-rasan, gunjing, hibah, itu adalah dari syaitan. Liyahzunal ladina amanu, untuk membuat sedih orang-orang beriman. Walaysa bidorihim syai'an, maka pembicaraan rahasia, tipu daya, itu semuanya tidak akan bisa memberikan bahaya sedikit pun, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, maka kepada Allah orang-orang beriman mestinya bertawakal. Jadi ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tipu daya apapun itu tidak bisa membahayakan, sedikit pun tidak membahayakan, kecuali memang Allah izinkan. Sehingga dengan seperti itu mestinya kita menyerahkan segala urusannya pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa menjaga kita semuanya. Fabayyana ta'ala anna syaitana la yastati'u an yadurra ibadahu illa biidnih. Jadi Allah menjelaskan bahwa syaitan itu tidak akan mampu membahayakan hambanya kecuali dengan izin Allah. Summa amarahum bitawakkuli alaihi. Kemudian Allah perintahkan agar kita untuk bertawakul kepada Allah. Liyahfadahu minhu, agar Allah menjaga mereka, kita semua, dari syaitan. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, yakni idza kharaja min baitihi, siapa yang mengucapkan, yakni ketika dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Maka siapa yang ketika keluar rumah mengucapkan bismillah dengan nama Allah, tawakal tu, aku bertawakal kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwata, tiada kekuatan, illa billah, kecuali dengan izin Allah, yuqalu lahu, maka dikatakan pada orang yang berkata seperti itu, kufita, engkau telah dicukupi, wa wukita, wukita itu dari wikoyah, yaitu dilindungi, khafita min syarrin a'daika, yaitu kamu dilindungi dari kejahatan musuh-musuhmu. Wa tanaha anhu syaitan, dan kamu dijauhkan dari syaitan. Jadi ada 3 keutamaan orang yang berdoa dengan doa ini, yaitu dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan penjagaan dari mara bahaya, kemudian dia dijauhkan dari syaitan. Jadi tawakul itu bisa menjadi sebab Allah lindungi kita dari syaitan. Dan faedah berikutnya, ar-rahatun nafsiyah, yaitu membuat jiwa ini menjadi tenang, jadi istirahat, jadi lerem, sumeleh. Innal abda mahma takhadha min asbabin latahqiqi muradihi. Seorang hamba itu betapapun dia itu sungguh-sungguh mengambil sebab untuk menggapai apa yang diinginkan, fala budda antab qalahu ba'du sagharat allati lam yasuddaha. Kadangkala tidak bisa dihindari bahwa kemudian ada celah-celah yang itu membuat ikhtiar usahanya itu tertutup. Jadi betapapun kita mengerahkan energi, berstrategi, tapi kadangkala upaya kita ini
tidak berhasil karena ada celah yang mesti ditutup gitu. Walati yakhsha an yatasallalu ilaihi al fashalu wa adamul khusulu ala muradihi min khilaliha. Jadi ada kalanya kemudian hal-hal yang membuat apa yang kita inginkan ini tidak bisa tercapai. Walakinnahu mata wakkala 'ala Allah, maka akan tetapi sepanjang kita kemudian bertawakal kepada Allah, wa alima anallaha sayakfihi, dan kita tahu bahwa Allah akan mencukupi fi umurihi kuliha, di setiap urusannya, itu urusan kita semua, lam yakhsha min tilkal tagharat, maka min tilkas sagharat, maka dia tidak perlu takut dari adanya celah-celah yang memungkinkan dia menjadi gagal. Karena upaya kita betapapun canggihnya pasti ada celah, tidak sempurna, barangkali seperti itu. Sehingga ketika kita bertawakal pada Allah, maka kita tidak akan takut celah itu akan buat kita gagal. Wa khasala ala rohin nafsiyatin, rohati nafsiyatin, maka akan sampai padanya rohati nafsiyatin, yaitu jiwa yang tenang, istirahat, sumeleh, karena yakin bahwa Allah akan menolongnya. Wa irtiya khibalin, kemudian pikirannya pun juga menjadi tenang. Wa bi tawakkuli 'ala Allahi ya'manul insanu minal hayarat. Dengan bertawakal kepada Allah, maka seseorang itu dia akan aman, merasa aman dari kerusakan nafsiyah, yaitu kerusakan jiwa, wal asobiyah, dan saraf. Jadi karena kemerungsung, takut, cemas, tidak stres, tidak frustasi gitu. Banyak hal yang dia bisa kerjakan, pikirkan, selesaikan, tapi tidak mengalami, orang-orang sekarang sebut overthinking walaupun jangan berpikir. Dia berpikir tapi jiwanya tenang, dia berpikir tapi pikirannya tetap teduh. Maka yang kita perlukan itu tadi menarik. Overthinking meskipun tidak pernah berpikir. Ya karena jiwanya tidak rohah tadi, pikirannya juga tidak tenang, sehingga berpikir sedikit saja sudah ruwet. Walau tanah bahul atiba an-nafsiyun li ahmiyati tawakul, dan para ahli ilmu jiwa, itu para psikolog, itu sudah memberikan wanti-wanti berkaitan dengan ini. Li ahmiyati tawakul, pentingnya tawakul. Li ja'aluhu min ahammi ala ilajatihim, yaitu menjadikan tawakul ini bagian dari pengobatan jiwa yang sangat penting. Tawakal kepada Allah itu bisa menjadi salah satu obat bagi jiwa yang sangat penting. Walau kana haula'il muntakhiruna tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli lamma laja'u ilal intihari. Andai saja mereka itu orang-orang yang bunuh diri, pelaku bunuh diri, andai saja mereka para pelaku bunuh diri itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya. 5 lujui, apa ini? Dijauhi, ya, bukan. Intinya kembali kepada maka tercegah ila inkhirafi, maka mereka tidak akan sampai melakukan bunuh diri. Wal aukalu, dan mereka mewakilkan atau memasrahkan amrohum, urusan mereka ilallahi, kepada Allah. Wa aslamu, mereka selamat, mereka memasrahkan dirinya, anfusahum ilahi, kepada Allah. Radina bi qadaihi wa qadarihi, dan mereka itu kemudian ridho dengan ketetapan Allah dan takdir Allah. Ini lucu itu minta pertolongan pada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah berikutnya, ba'sul azimah alal amal, yaitu bangkit
bangkit azimahnya untuk kemudian beramal. Dengan tawakul kepada Allah maka muncul dorongan yang kuat untuk kemudian dia beramal atau berbuat. Tawakul 'ala Allah ya ba'asu fil qalbi al khamasu, yaitu tawakul kepada Allah itu bisa membangkitkan dalam jiwa gitu al-khamas, yaitu saja'ah, keberanian, ghirah gitu. Wal azimatu lil amal, dan dorongannya kuat untuk beramal. Di anafihi fathan libabil akhdi bil asbabil masru'iyah, karena di dalam tawakul ini ada pintu yang menyebab atau mendorong seorang untuk mengambil sebab-sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa indama yafhamul almar'u tawakkula fahman sahihan, ketika seorang itu dia benar-benar paham tentang tawakul dengan pemahaman yang benar, yantaliqul amal, maka dia akan mulai beramal. Wa ya'khudhu bi asbab, dan dia mengambil sebab, yaitu mengambil ikhtiar, mengambil upaya. Wa hadza fihi tasji'un alal intaj, dan ini yang kemudian menjadi penyemangat, menjadi pendorong untuk mendapatkan hasil atau berhasil melakukan apa yang dia inginkan. Ini kira-kira ribun dinamikanya ketika tawakul kok bisa membuat orang terdorong untuk beramal. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan semua yang dia inginkan gitu. Kemudian ketika dia meyakini itu, dia menyerahkan urusannya pada Allah, maka dia melakukan hal atau melakukan upaya tanpa merasa takut bahwa upayanya ini gagal atau tidak, karena semuanya sudah diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan upayanya itu menjadi lebih ringan. Mungkin seperti itu ya. Bagaimana? Dari beberapa orang saya pernah ketemu dari orang-orang yang tampaknya sangat bersemangat dan gila-gilaan dalam melakukan amal itu. Sementara kalau dari ungkapannya seperti orang putus asa, ya kita ini bagian kita ini apa sih yang bisa dilakukan? Kita ini cuma bisa usaha. Jangan sampai kita mati itu dalam keadaan kita sedang berdiam diri dari amal soleh. Jangan sampai kita mati dalam keadaan putus asa. Bagian kita ini kan amal, maksudnya nanti kalau di akhirat. Ini nanti berhasil atau tidak ya, itu kita serahkan pada Allah. Ya kalau ini gagal ya berarti kita masih perlu belajar lagi. Belajar ini juga insya Allah baca sebagai kebaikan. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu itu tidak sempurna, mereka segera mengoreksi sebagai bagian dari justru bagian dari ketaatan kepada Allah. Apa yang salah saya lakukan ini? Saya melakukan amalan untuk Allah kok tidak ada persiapan, kok setengah-setengah. Dan ketika berhasil, maka ini apa yang perlu saya rayakan? Ini maha suci Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, bisa begini karena Allah. Sehingga mereka inilah orang yang bisa pada saat melakukan upaya merintis satu kebaikan, orang berbondong-bondong, mereka ini bisa betul-betul fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bukan justru bikin acara syukuran untuk tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ingat waktu Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, kan ada perjalanan ke Biladus Syam. Di tengah perjalanan ada kabar bahwa Biladus Syam sedang terkena wabah. Lalu terjadi perdebatan antara para sahabat. Ini jadi masuk apa enggak? Sampai kemudian Umar berpendapat ya nggak jadi masuk. Kenapa lah? Karena ada wabah di situ. Waktu itu belum datang Abdurrahman bin Auf yang akan menerangkan bahwa memang perintah Rasul yang di luar daerah tidak masuk ke daerah yang berwabah, yang di dalam tidak boleh keluar. Tapi Umar itu logikanya Masya Allah menarik, karena ini tadi loh, kita ini kalau menggembala kambing dan domba, kita tuh nyari tempat yang subur rumputnya. Kita bahkan kalau daerah yang kita biasa pakai itu kering, kita memindahkannya ke tempat yang subur. Dan berpindah dari tempat yang kering atau yang gersang ke tempat yang subur itu juga bagian dari takdir Allah. Kita lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Artinya akal yang terbimbing wahyu itu. Iya. Sehingga ya memang mau beramal, bukan ya sudahlah kita sudah di daerah
kering sudah Allah Ta'ala takdirkan. Karena kalau seseorang itu mengandalkan pada ilmu logika kan nanti berbeda lagi dia. Iya. Masya Allah. Pegangan beliau ini yang menjadikan orang melihat cara berpikirnya kok unik. Karena keyakinannya, karena keteguhannya kepada tuntunan dari Allah SWT dan Rasulnya. Masya Allah. Dan di faedah terakhir di bab ini, al-izzu wal ghina an-nafsi, yaitu jiwa ini terjaga kehormatannya dan rasa cukup. Fal muslimu mata tawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa aslama amrohu lahu akhassa bil izzi li'annahu ya'tamidu 'ala Allahi al-aziz. Seorang muslim itu kapan saja dia bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, dia berserah, menyerahkan perkaranya kepada Allah, maka dia akan merasa kuat, ya, merasa kuat, karena dia bersandar kepada Allah yang Maha Perkasa. Kama anahu yastagni anin nas, sebagaimana kemudian dia tidak butuh kepada manusia. Li annahu mustagnin bil ghina bil ghani li'annahu mustagnin bil ghani, sebagaimana kemudian dia tidak butuh pada manusia karena dia sudah dicukupi oleh orang dia yang maha kaya, dia dicukupi oleh dia yang maha kaya. Dan waqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakimun. Siapa yang bertawakal kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Waqad ja'a bi ismi aziz ba'da tawakkul, dan diterangkan di sini, didatangkan nama al-aziz setelah tawakul. Itu adalah isy'aron bi anna man tawakkal alaihi azzabihi. Itu adalah sebuah isyarat bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan kuatkan dia. Walam yadi bi istijaratihi bihi, dan Allah tidak menyia-nyiakan permohonan hambanya kepada dia, atau permohonan perlindungan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan kuatkan dia, Allah akan cukupkan jiwanya sehingga dia tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita baca pagi ini. Masya Allah. Ini tadi yang kita perbincangkan, betapa banyak faedah-faedah kalau kita ini tawakkul 'ala Allah. Kalau kita betul-betul bersandar sepenuh jiwa, berserah sepenuh hati kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan karuniakan sangat banyak faedah. Karena itu kita sangat memerlukan ilmu-ilmunya, karena memerlukan ilmu hati, dan perlu tahu amal-amalnya yang insya Allah akan kita perbincangkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dari majelis kita ini, Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita, Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tawakkul 'ala Allah, sehingga terjagalah kita, keluarga kita, beserta keturunan kita. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.